Rahasia di balik jurusan Tata Laksana di Akademi Pelayaran. Video ini saya dedikasikan kepada seluruh insan maritim, khususnya Tata Laksana. Di sini saya akan mengurai pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi momok menakutkan bagi taruna alumni Tata Laksana di Akademi Pelayaran. Apa itu Tata Laksana? Saat mendaftar Akademi Pelayaran, pasti kita disodorkan dengan 3-4 jurusan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang kita pelajari, seperti nautik, teknik, elektro, dan KPN. Yang pertama adalah nautika, puncak karir menjadi kapten kapal; teknik, puncak karir menjadi KKM; elektro, menangani elektrik di kapal; KPN, bisa bekerja perusahaan pelayaran, PNS, BUMN, TNI, Polri, Perhubungan, Bea dan Cukai jika diterima. Saya tidak akan membahas lebih jauh untuk 3 jurusan di luar Tata Laksana. Secara akademik, Tata Laksana adalah disiplin ilmu untuk mengatur tata kelola administrasi perusahaan pelayaran, mengatur logistik, bisnis pelayaran, dan pemasaran bisnis. Penjelasan ini yang bikin bingung taruna dan alumni Tata Laksana. Bandingkan dengan 3 jurusan yang lain. Jauh sekali bedanya. 3 jurusan yang lain sudah pasti disiplin ilmunya dan jelas arahnya. Kalau KPN Tata Laksana, apa nggak pusing? Terus kalau lulus jadi apa? Saat menjadi taruna, saya sering bertanya hal ini kepada tenaga pengajar, senior, alumni. Tahu nggak jawabannya? Seperti ini jawabannya. Tenaga pengajar bisa bekerja di perusahaan pelayaran, tetapi nggak jelas seperti apa jadinya. Bisa ngajar, tapi kuliah lagi. Apa nggak capek dapat jawaban kayak gini? Padahal kami ini di Akademi Pelayaran pencetak tenaga kerja handal, tapi kok nggak jelas mau kerja di mana? Senior saya bisa bekerja di kapal, tapi ambil ijazah dasar dulu. Lebih pusing lagi mendengar jawaban ini. Untuk apa saya kuliah di sini? Dengan jurusan Tata Laksana, bisa kerja di kapal. Mending gak usah kuliah, langsung ambil dasar. Alumni, tunggu aja. Pasti nanti dapat kerja juga. Sambil ngelamar ya. Gak usah kuliah di Akademi Pelayaran juga. Pasti ngelamar kerja. Yang ketiga, kerjanya ngapain? Saat masih menjadi taruna, saya sering bertanya juga dengan hal ini kepada tenaga pengajar, senior, alumni. Tahu nggak jawabannya? Seperti ini jawabannya. Tenaga pengajar di perusahaan pelayaran, BUMN, atau instansi pemerintah malah tambah pusing lagi dengan jawaban ini saja. Senior, nggak tahu, saya sendiri belum kerja. Bikin kacau pikiran saya. Alumni, lebih konyol lagi ceritanya. Bisa ngecat, bisa jualan bensin, atau ngojek. Yang keempat, TL. TL itu apa sih? Yaitu sebutan dengan bagi jurusan Tata Laksana, yaitu Tentara Langit. Ini bulian. Ejekan setiap hari saya dengar saat menjadi taruna di Akademi Pelayaran. Beda halnya dengan jurusan nautik, teknik, dan elektro. Rasanya pengen saya ya sudahlah. Yang kelima, gaji Tata Laksana berapa? Ini pernah saya tanyakan pada saat saya menjadi taruna kepada tenaga pengajar, senior, alumni. Tahu nggak jawabannya? Jawabannya sama UMR. Mau nangis rasanya dibandingkan dengan jurusan yang lain. Yang keenam, Tata Laksana itu ya tata boga. Ini yang paling fenomenal saat saya tinggal di mes alumni Lawang Sewu. Kenapa Tata Laksana disebut tata boga? Karena mereka alumni Tata Laksana yang bekerja di kapal ternyata banyak yang menjadi juru masak, dan yang di mes sama jadi juru masak dan juru saji. Tetapi
Untungnya, saya nggak ngikutin jejak alumni tata laksana yang bekerja di kapal. Hehehehehe. Yang ketujuh, hebat mana teknik, nautik, elektro dibandingkan tata laksana? Saat menjadi taruna, semua orang akan menjawab lebih hebat teknik, nautik, elektro karena merasa memiliki gaji yang sangat besar. Saya melihat dari jurusan itu, tidak ada yang paling hebat. Semua saling berhubungan satu dengan lainnya. Saya seorang alumni tata laksana yang murni tanpa embel-embel titel apapun. Saya berjuang dari bawah titik nadir untuk mencari apa itu tata laksana, khususnya di dunia pelayaran selama hampir 10 tahun. Dan akhirnya, pertanyaan-pertanyaan yang menjadi momok menakutkan taruna alumni tata laksana terjawab sudah. Seorang tata laksana adalah seorang kreator dalam dunia pelayaran. Apa itu kreator dalam dunia pelayaran? Seorang yang memiliki disiplin ilmu tata laksana yang mampu mengaplikasikan disiplin ilmu pada semua bidang dan sektor usaha pelayaran yang tidak dimiliki oleh disiplin ilmu lain untuk mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, mampu menganalisa segmen pasar, mampu menentukan target, mampu memilih kru staf, mampu menganalisa sistem keuangan, menentukan gaji, mengatur pemasukan dan pengeluaran, menganalisa kebutuhan logistik, dan banyak lagi. Hubungan tata laksana dengan teknik nautik hubungan yang sangat erat sekali, karena teknik dan nautik merupakan ujung tombak yang dibutuhkan seorang kreator. Jika ujung tombak tidak sesuai dengan target dan keinginan sang kreator, maka sang kreator harus segera mengambil langkah yang tepat. Seberapa besar gaji tata laksana? Saya sebagai seorang kreator dalam dunia pelayaran sudah tidak menghitung gaji, karena tugas saya hanya menentukan berapa besar target pemasukan perusahaan dalam satu semester. Dari target saya capai, saya tinggal menentukan berapa persen yang saya dapat dari target di luar gaji. Bagaimana cara menjadi seorang kreator dunia pelayaran? Saya bekerja di dunia pelayaran sejak tahun 2011 dan selalu belajar dari disiplin ilmu dari tata laksana dan saya aplikasikan dalam pekerjaan saya. Dan Anda tahu, jika Anda mampu mengaplikasikan disiplin ilmu Anda, hasilnya di luar bayangan Anda. Di situ, Anda akan merasakan betapa hebatnya seorang tata laksana. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa setiap jurusan selalu berhubungan dengan satu jurusan dengan jurusan lainnya dalam dunia pekerjaan. Terkadang kita menganggap remeh dengan segelintir jurusan yang dianggap tidak menjadi dominasi dalam sebuah akademi. Khususnya di dunia akademi pelayaran, terkadang kita menganggap sebelah mata dengan salah satu jurusan. Padahal, satu jurusan dengan jurusan yang lainnya itu saling berhubungan dalam dunia pekerjaan. Dan disinilah pentingnya disiplin ilmu agar dapat diaplikasikan di dunia kerja. Jadi, bagi alumni yang saat ini sedang berjuang, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan disiplin ilmu di akademi yang kalian jalani dalam dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton video kami dari part 1 sampai part 4 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini karena video-video selanjutnya akan segera kami hadirkan kembali. Terima kasih. Salam.